so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sofia Kairunisa dengan NIM 2114040057 dari program studi Tadris Matematika B BP21. Di mana di sini saya ingin memenuhi tugas akhir untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Di mana untuk tugas akhir ini saya akan membahas mengenai 6 poin penting pembelajaran. Yang pertama yaitu silabus, yang kedua yaitu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga yaitu modul ajar, yang keempat yaitu program remedial, yang kelima yaitu program pengayaan, yang keenam yaitu program olimpiade. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan setiap materi mengenai dengan contoh serta lampiran yang akan saya jelaskan. Untuk menyaksikan videonya berikut. Baiklah, pada kesempatan ini yang pertama kita akan membahas mengenai silabus. Di mana pada pembahasan mengenai silabus ini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, fungsi, manfaat dari silabus, komponen, serta langkah-langkah dalam menyusun silabus. Untuk poin pertama yaitu mengenai pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu topik atau kelompok pembelajaran di mana penyusunan mengenai tema tertentu yang mencakup pada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran di mana menyusun dalam indikator pencapaian kompetensi untuk dalam sebuah penilaian. Dan juga adanya penilaian, alokasi waktu, serta sumber-sumber dalam belajar tersebut. Adapun menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, mendefinisikan bahwasannya silabus sebagai rencana pembelajaran pada suatu atau topik serta kelompok mata pelajaran yang disusun melalui tema yang mencakup pada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, serta indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber dari bahan atau alat pembelajaran tersebut. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi atau kompetensi dasar dalam sebuah pencapaian materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian dari kompetensi tersebut. Jadi, dalam istilah, silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok serta dari sebuah pemateri pembelajaran. Dalam hal ini, silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu dalam menghasilkan releksi, pengelompokan, pengurutan, atau penyajian materi dalam sebuah kurikulum. Jadi, silabus merupakan salah satu tahapan dalam mengembangkan kurikulum tingkat suatu satuan pendidikan, khusus untuk menjawab apa yang harus dikerjakan, juga merupakan jabaran yang lebih lanjut mengenai pokok-pokok dalam suatu mata pembelajaran yang ditentukan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan ke dalam indikator materi, kegiatan pembelajaran, sistem penilaian, dan alokasi dari sumber pembelajaran tersebut. Yang kedua, kita masuk ke dalam tujuan silabus. Yang mana tujuan silabus yang pertama yaitu memberikan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran, silabus memberikan rencana yang berstruktur tentang apa yang akan dipelajari dalam suatu kasus atau program pembelajaran, yang mana akan mencakup pada topik, materi, serta aktivitas yang akan dianjurkan. Yang kedua yaitu menginformasikan tujuan. Menginformasikan tujuan dari silabus menyediakan tujuan yang pembelajaran yang jelas, di mana siswa dan guru dapat memahami apa yang akan diterapkan siswa dalam pencapaian selama satu semester tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran, di mana pembelajaran yang dimaksud adalah pencapaian dari sebuah pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu mengatur waktu dan jadwal. Mengatur waktu dan jadwal dalam silabus mencantumkan jadwal pengajaran dan batas waktu untuk tugas serta evaluasi. Ini membantu untuk mengatur waktu dan menjaga disiplin dalam pembelajaran.
Yang kelima itu memberikan panduan pembelajaran, yang mana pada silabus berisi metode pengajaran yang akan digunakan, serta sumber daya yang akan digunakan, dan juga mencari evaluasi kajian siswa dan bagaimana kemajuan siswa tersebut dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya itu mengukur keberhasilan, di mana mengukur keberhasilan yang disebut dalam silabus adalah membantu dalam menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai serta memungkinkan atau pentingnya dalam kepentingan seperti siswa, guru, orang tua untuk mengevaluasi dalam proses keberhasilan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan ekspektasi, di mana di sini silabus mengkomunikasikan ekspektasi pada siswa tentang apa yang perlu diperbaiki serta mereka dalam hal partisipasi, kerja tugas serta penilaiannya. Selanjutnya itu memberikan dasar atau penilaian, di mana memberikan dasar atau penilaian silabus mencakup kepada metode penilaian yang akan digunakan serta ini membantu siswa untuk memahami bagaimana mereka akan menilai dari hal yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya itu menjaga konsistensi, di mana di sini adalah menjaga dalam pengajaran, terutama dalam program yang akan dicapai oleh sebuah struktur. Jadi dari tujuan silabus tersebut dapat disimpulkan bahwa kesannya silabus menjadi panduan yang jelas bagi pembelajaran, yang mana mempermudah komunikasi serta mengukur kemajuan siswa dalam suatu kasus atau program yang telah tercapai. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari silabus, yang mana yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran. Seperti yang perbuatan perencanaan pengolahan kemajuan baik secara skala maupun kecil maupun sebagaimana individual tersebut. Yang kedua yaitu dalam hal ini silabus merupakan sumber pokok dalam menyusun rancangan pembelajaran, baik perencanaan pembelajaran tersebut 1 KD ataupun 1 KI. Yang ketiga itu sebagai alat untuk aktualitas kurikulum. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dari silabus. Prinsip-prinsip yang pertama yaitu ilmiah, yang mana dimaksud dalam ilmiah tersebut adalah bahwa keseluruhan materi dari kegiatan menjadi muatan atau silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang kedua relevan, yang dimaksud dengan relevan adalah bahwasannya kecakupan atau kedalaman serta tingkat kesukaran dan urutan penyajiannya materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang selanjutnya yaitu sistematis, di mana yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen dalam silabus harus disaling menghubungkan secara profesional atau mencapai sebuah tujuannya. Yang selanjutnya yaitu konsisten, di mana konsisten yang dimaksud adalah silabus harus nampak hubungan yang konsisten, yang mana antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar serta sumber belajar dan sistem penilaian. Selanjutnya itu memadai, di mana memadai yang dimaksud adalah sebuah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar serta sumber dari pembelajaran yang sistematis dalam penilaiannya. Selanjutnya yaitu aktual. Aktual yang dimaksud adalah bahwasannya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian menentukan kepentingan ilmu, teknologi, serta seni yang telah dijalankan. Selanjutnya itu fleksibel, di mana fleksibel yang dimaksud adalah bahwasannya keseluruhan komponen silabus dapat mengkomunikasi keragaman peserta didik, yang mana peserta didik dinamakan sebagai perubahan yang terjadi pada sekolahnya. Yang selanjutnya itu menyeluruh. Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah sebuah komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, efektif, psikomotor, serta sajian lainnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam komponen. Komponen yang dimaksud adalah yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua yaitu standar, yang ketiga yaitu kompetensi, yang keempat yaitu kompetensi dasar, selanjutnya yaitu materi pokok serta kegiatan dari pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam silabus, yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang kedua mengidentifikasi masalah pokok atau pembelajaran,
Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh silabus, di mana pada contoh silabus ini saya akan jelaskan di next video. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh silabus yang telah dirancang, di mana pada silabus yang harus kita perhatikan adalah yang pertama yaitu satuan pendidikan atau identitasnya, di mana pada identitas yang harus ada pada silabus yaitu yang pertama satuan pendidikannya, mata pelajaran, kelas atau semester, serta tahun ajarannya. Di mana selanjutnya yaitu kita harus memasukkan kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Setelah itu kita harus menggunakan tabel, di mana pada tabel tersebut kita harus menggunakan beberapa hal yang harus tercantum dalam sebuah silabus. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, yang kedua yaitu indikator, yang ketiga yaitu materi pokok, selanjutnya yaitu nilai karakter, selanjutnya kegiatan pembelajaran, selanjutnya sumber belajar, dan yang terakhir adalah penilaian. Di mana pada silabus ini untuk kompetensi dasar kita mengisi pada poin yang pertama yaitu 3.1, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pada indikatornya kita mencakup pada indikator 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. Di mana untuk materi pokoknya kita membahas mengenai pola bilangan. Untuk nilai karakternya, yang poin pertama yang akan dinilai yaitu religius, yang kedua kemandirian, yang ketiga gotong royong, yang keempat yaitu nilai kejujuran. Pada kegiatan pembelajaran adanya sebuah pendahuluan atau orientasi serta pengekspresian atau penyampaian pada sebuah pemateri. Pada poin pembelajaran kita memberikan matematika jilid 1 untuk SMP kelas 8 edisi revisi Jakarta dan Kementerian. Untuk penilaiannya, pada poin penilaian adalah yaitu nilai lisan, tulisan, penugasan, serta untuk objek kajian serta portofolio. Mungkin sekian materi mengenai penjelasan dari materi silabus serta contohnya. Next video. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kedua mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di mana pada RPP tersebut kita akan membahas mengenai beberapa materi pokok. Yang pertama yaitu pengertian RPP, yang kedua yaitu fungsi RPP, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, yang kelima prinsip, yang keenam faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP, yang ketujuh yaitu komponen dan langkah-langkah penyusun RPP, serta yang terakhir yaitu contoh dari RPP tersebut. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan serta dijabarkan dalam sebuah silabus. Dalam pedoman umumnya pembelajaran kurikulum 2013, RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok tertentu yang mengacu pada silabus. Jadi, rencana pembelajaran merupakan rencana yang mengembangkan prosedur pembelajaran dan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Jadi, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara terperinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu kepada satu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. Biasanya RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam fungsi RPP. Yang pertama yaitu panduan seorang guru. Yang kedua yaitu pengorganisasian pembelajaran. Yang ketiga pengendalian pembelajaran. Yang keempat komunikasi dengan siswa. Yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran.
Adapun fungsi RPP itu sendiri ada sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar aktivitas pembelajaran menjadi lebih terarah serta dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap guru di setiap mata pelajaran atau setiap lembaga pendidikan dibebani dengan tanggung jawab menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut akan mengajar. Selanjutnya itu tujuan RPP. Di mana untuk tujuan RPP ini ada 3. Yang pertama itu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil prosedur belajar siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, serta kemampuan peserta didik untuk memfasilitasi yang akan diajarkannya. Yang C yaitu guru akan mampu melihat, memperhatikan, menganalisis, serta memprediksi program pembelajaran sebagai perangkat kerja yang logis atau terencana. Selanjutnya yaitu manfaat RPP. Ada beberapa manfaat RPP. Yang pertama yaitu pembelajaran lebih tertata dan menyediakan materi lebih mudah, menentukan target serta tujuan, serta melihat keberhasilan dari siswanya, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan menjabarkan jenis penilaiannya. Yang keempat yaitu menentukan sumber belajar. Adapun prinsip-prinsip pada poin 5 mengenai RPP. Yang pertama yaitu perbedaan individual siswa, kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat atau motivasi belajar, serta kemampuan sosial, emosional, gaya belajar, dan nilai atau fungsi dari lingkungan siswanya. Selanjutnya itu berpusat pada siswa, yang mana berfungsi untuk mendorong semangat belajar serta memberikan motivasi, minat, kreativitas, serta inisiatif agar terinspirasi dan inovasi dalam kemandiriannya. Adapun keterkaitan dan keterpaduannya antara KD dengan materi pembelajaran yang mana disebut dengan kegiatan pembelajaran disertai dengan indikator pencapaian kompetensi, penilaian, serta sumber pembelajaran dalam satu keutuhan satu pengalaman. Yang keenam yaitu kita masuk ke dalam faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama yaitu deskripsikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, di mana untuk mencapai sebuah tujuan yang dihasilkan harus dirumuskan dengan sebaik-baik mungkin sesuai dengan kaidah perumusan tujuan pembelajaran yang baik. Ibaratnya pembelajaran itu sendiri sebuah kapal, maka tujuan pembelajaran adalah pelabuhan yang mana nantinya akan kita tuju. Yang kedua yaitu tentukan dan pilih materi yang penting, di mana untuk menentukan apabila telah dirumuskan tujuan pelaksanaan kegiatan dengan baik, maka dari buku yang telah disediakan, maka kita akan membuatkan teks buku yang sesuai dengan program pembelajaran. Yang ketiga yaitu organisasikan materi pembelajaran, yang mana apabila materi pembelajaran sudah dipilih, maka pilihlah yang sesuai dengan kaidah yang sangat penting, lalu kemudian materi tersebut harus diberikan kepada identitas pemanfaatannya. Yang keempat yaitu menentukan metode, model, strategi, pendekatan dari pembelajaran, di mana untuk menentukan hal-hal yang telah dicapai sehingga pengorganisasian materi atau konten yang telah kita buat, maka kegiatan selanjutnya adalah menentukan model dari pembelajaran serta menentukan strategi sehingga pendekatan yang kita gunakan melakukan pembelajaran bersama siswa menilai metode yang sangat baik dengan apa yang telah dialokasikan. Selanjutnya yaitu alokasi waktu yang cukup, di mana alokasi waktu yang cukup ini adalah berkaitan dengan harus atau tidaknya berapa banyak waktu yang akan kita gunakan atau kita habiskan untuk pencapaian sebuah tujuan pembelajaran yang kita rumuskan sebelumnya. Poin 6 yaitu pilih sumber, alat, bahan, media pembelajaran yang diperlukan, di mana untuk ini kita akan memberikan acuan atau memberikan pedoman serta tunjangan pembelajaran sehingga tujuan yang telah kita inginkan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya itu memilih teknik penilaian serta susunan perangkat penilaian yang relevan sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Di mana di sini untuk itulah kita membutuhkan penilaian selain dengan adapun penilaian umpan balik bagi siswa, maka kita juga memberikan setiap akhir unit untuk memberikan penilaian agar sebuah tujuan tersebut dapat dicapai atau keberhasilan dari sebuah siswa.
Adapun selanjutnya yaitu komponen penyusun RPP. Untuk komponen penyusun RPP tersebut, yang pertama yang kita perlukan adalah identitas, di mana identitas mencakup dalam identitas sekolah, identitas tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, serta alokasi waktu. Yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar atau KD. Yang mana yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar tersebut merupakan kemampuan spesifik yang mencakup dalam pengetahuan serta keterampilan akan kita kaitkan dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Setelah indikator pencapaian, kita adanya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat atau sumber yang akan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran yang mencakup di dalamnya yaitu kegiatan pendahuluan. Pada pendahuluan kita menyiapkan peserta didik secara fisik ataupun psikis. Yang kedua yaitu orientasi. Yang ketiga yaitu perspektif. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Dan selanjutnya yaitu pemberian acuan, boleh berupa kajian ilmu yang akan kita pelajari. Yang kedua yaitu kita masuk poin B, kegiatan inti, di mana kegiatan inti tersebut meliputi penggunaan model. Yang kedua penggunaan pendekatan atau teknik yang akan kita gunakan. Yang ketiga yaitu membuat pembandingan sikap. Yang C yaitu kegiatan penutup, di mana untuk kegiatan penutup ini kita menentukan manfaat, menentukan umpan balik, menentukan kegiatan yang tidak lanjut atau berikan tugas atau pemberian motivasi selanjutnya, serta mengkonfirmasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Pada akhirnya itu kita masuk kepada penilaian hasil pembelajaran. Baiklah, untuk poin selanjutnya kita masuk ke dalam contoh RPP. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana untuk identitas sekolahnya satuan pendidikan yaitu yang saya pilih adalah Darul Musyidin. Untuk mata pelajarannya yaitu matematika wajib. Untuk kelas serta semesternya yaitu kelas 8 semester 1. Untuk tahun ajarannya yaitu 2022-2023. Serta untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit. Sementara itu untuk materi pembelajarannya pada kali ini saya pilih yaitu teorema Pitagoras. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin penting yang harus dimiliki pada isi dalam RPP. Pada poin A yaitu kompetensi inti atau KI, di mana pada kompetensi inti ini kita memberikan beberapa poin. Setelah itu pada poin B yaitu kompetensi dasar, terdapat 2 buah kolom tabel. Yang pertama itu kompetensi dasar serta indikator, di mana untuk kompetensi dasarnya saya ambil 3.36, untuk indikatornya 3.61, 3.6.2, 3.6.3 serta selanjutnya. Selanjutnya itu yang bagian C, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami rumusan teori dari teorema Pitagoras. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan bunyi teorema Pitagoras. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kisi-kisi pada segitiga siku-siku. Yang keempat, peserta didik mampu memahami 3 bilangan yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Pada poin D yaitu materi pembelajaran, di mana di sini kita menggunakan tabel, yaitu pada tabel pertama yaitu objek matematika, yang kedua yaitu uraian materi, di mana selanjutnya yaitu poin E, pendekatan atau model pembelajaran. Pada kali ini pendekatan yang saya gunakan adalah scientific learning. Untuk model pembelajaran project based learning PJBL berbasis demonstrasi. Bagian F yaitu alat atau media pembelajaran. Poin 1 saya menggunakan amplop atau proyektor, laptop atau proyektor. Poin 2 alat atau bahan, whiteboard, spidol serta alat tulis lainnya. Di mana untuk sumber belajarnya di sini ada beberapa sumber belajar, baik itu dalam buku ataupun sumber lainnya seperti internet. Poin H yaitu langkah-langkah pembelajaran, di mana terdapat 3 tabel, mana poin 1 yaitu nomor, poin 2 yaitu kegiatan pendahuluan,
poin 3 yaitu alokasi waktu. Di mana pada pendahuluan ini yang pertama ada orientasi, persepsi, serta motivasi pemberian acuan. Di mana pada setiap poin diberikan alokasi waktu yang telah dibutuhkan. Selanjutnya untuk poin selanjutnya yaitu penilaian. Poin I penilaian pembelajaran remedial atau pengayaan. Di mana poin A yaitu pengetahuan, untuk teknik penilaiannya ada tes, untuk teknik instrumennya ada uraian. Serta untuk kisi-kisinya ada sebuah tabel yang memberikan acuan kepada nomor, indikator, serta butir instrumennya. Mungkin sekian contoh dari RPP yang telah saya gunakan. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu modul ajar. Di mana pada modul ajar yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian modul ajar. Menurut Dikmas 2008 mendefinisikan bahwasannya modul ajar sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi sebuah aturan materi, metode, batasan serta secara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dengan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kompleksinya. Dalam kurikulum Merdeka, konsep modul ajar lebih diartikan sebagai sarana atau metode maupun pedomannya yang dirancang sebagai sistematis untuk menjadikan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pembelajaran yang merupakan hasil dari pengembangan pencapaian pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya modul ajar adalah perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka yang digunakan peserta pendidik untuk melaksanakan pencapaian dalam upaya pencapaian profil pelajar Pancasila atau CP. Pada modul ajar disebut sebagai pembelajaran yang lebih terperinci dari alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di mana dalam kurikulum Merdeka, konsep modul ajar lebih diartikan sebagai sarana atau metode maupun pedoman yang dirancang dengan sistematis dan menjadi implementasi dari alur tujuan pembelajaran, yang mana pembelajaran yang merupakan hasil dari pengembangan capaian pembelajaran CP atau profil pelajar Pancasila sebagai sarana utama yang selain itu dijadikan sebagai penyusun atau model ajar untuk membuat penyesuaian fase perkembangan siswa maupun apa yang hendak dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengembangan modul ajar, di mana pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam penggunaannya guru memiliki kemerdekaan untuk pemilihan modul ajar tersebut, di mana yang pada poin A memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik muridnya. Yang B menyusun modul ajar sesuai dengan karakteristik murid tersebut. Adapun tujuan penelitiannya, lorem input dolor ada beberapa komponen dalam modul ajar. Yang pertama yaitu informasi umum, di mana informasi umum ini pada poin A yaitu identitas modul, yang B kompetensi awal, yang C profil pelajar Pancasila, yang D sarana dan prasarana, yang E target peserta didik, yang F yaitu modul pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kompetensi inti, di mana pada kompetensi inti ini kegiatan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang diutamakan secara konkret diartikan atau diopsikan untuk melaksanakan alternatif atau langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Pertanyaan penelitian, yang mana pertanyaan penelitian ini dibuat oleh guru untuk memenuhi sarana yang ingin ditahu atau kemampuan peserta didik secara psikis dalam didik peserta didiknya. Pertanyaan menantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun selanjutnya yaitu
Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai lampiran. Pada poin A mengenai lampiran ini adalah lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja peserta didik ini adalah siswa ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang telah diberikan kepada siswa atau peserta didik, termasuk kepada dari peserta didik. Yang B yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemanik sebelum kegiatan melalui atau memperdalam pemahaman dari materi dalam suatu atau akhir kegiatan. Yang selanjutnya yaitu glosarium. Glosarium adalah merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi atau arti. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan terlebih dalam pemahamannya. Yang selanjutnya itu daftar pustaka, di mana daftar pustaka di sini adalah sumber-sumber referensi untuk yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar, atau referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik itu buku, referensi majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, ataupun sumber lain-lainnya. Adapun prinsip menyusun modul ajar yang pertama yaitu esensial. Esensial adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman. Adapun hal menarik, bermakna, menantang, yaitu pada dasarnya menumbuhkan minat untuk belajar dalam melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak dapat mengkompleksikan, namun juga tidak perlu mudah untuk tahapan usianya. Selanjutnya itu relevan atau konseptual, di mana relevan atau konseptual yaitu hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan juga sesuai dengan konteks atau ke waktu tempat dia siswa tersebut berada. Selanjutnya yaitu prosedur menyusun model pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang ketiga, menentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, pelaksanaan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang kelima, evaluasi atau tindak lanjut, di mana setelah melaksanakan pembelajaran, guru mengevaluasi aktivitas modul ajar yang digunakannya. Yang keenam yaitu modul ajar guru dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan materi atau bahan ajar yang telah dimiliki. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh modul ajar yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Kita masuk ke dalam contoh modul ajar, di mana pada contoh ini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum merdeka, di mana pada fasenya yaitu fase D, kelas 8 SMP atau MTSN. Mata pelajarannya yaitu matematika, serta babnya yaitu bab 5, segi 3 dan segi 4. Pada poin penting informasi umum yang perlu kita perhatikan adalah yang poin A, identitas modul, di mana di sini mendapatkan beberapa poin: nama penyusun, satuan pendidikan, kelas, fase, mata pelajaran, subbab, prediksi waktu, tahun pembelajaran. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran matematika fase D. Selanjutnya itu 2 buah kolom atau tabel yang menunjukkan elemen serta pencapaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu B, kompetensi awal yang harus kita miliki, serta yang poin C yaitu profil pelajar Pancasila. Yang poin D yaitu sarana dan prasarana seperti laptop, buku, akses internet, handphone, lembar kerja, infokos, serta referensi. Pada poin E yaitu target peserta didik, di mana target peserta didik yaitu reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Poin F yaitu model pembelajaran, di mana based learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning PBL, berinteraksi, pembelajaran berdefinisi berbasis social emotional learning atau SEL. Di mana pada kompetensi inti yaitu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Pada poin B yaitu memahami makna. Poin C yaitu pertanyaan atau menantik. Poin D yaitu kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1 sifat pada jenjangnya, yang mana kegiatan pendahuluan terdapat 10 menit dengan mengadakan motivasi atau berdoa terlebih dahulu. Di mana untuk kegiatan intinya kita memiliki waktu 90 menit.
serta menggunakan berbagai selanjutnya yaitu pertemuan kedua dengan syarat atau jenjang atau waktu yang telah ditentukan sampai berikutnya. Kegiatan penutup ada 10 menit mengenai evaluasi. Poin E yaitu asesmen atau penilaian pembelajaran, di mana penilaian atau sikap profil pelajar Pancasila, B penilaian pengetahuan, C penilaian keterampilan. Yang selanjutnya kita masuk kepada akhir yaitu tes formatif, di mana di sini ada program remedial atau pengayaan, adapun merefleksikan guru atau peserta didik, serta mungkin itu penjelasan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi keempat yaitu program remedial. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai pengertian program remedial, di mana remedial berasal dari bahasa Inggris yaitu remedy yang berarti obat, memperbaiki atau menolong. Mengenai pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan atau membetulkan pengajaran atau pembuatan menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Namun menurut para ahli Mutakhir dan Rusmini 2005, proses pembelajaran yang merupakan kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis sehingga diharapkan dapat mencapai ketuntasan belajar siswa. Adapun menurut Wardani 2009, usaha pemberian pembentukan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik serta mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu Sasmedi 2011, pembelajaran remedial pada dasarnya ditunjukkan untuk tingkatan kualitas siswa yang dikualitaskan masing-masing siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya program remedial adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar berupa kegiatan perbaikan yang mencakup segala bantuan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang akan dicapai serta ketuntasan pembelajaran yang diharapkan. Adapun tujuan dari program remedial yang pertama adalah agar siswa dapat memahami dirinya kasus presentasi dalam belajarnya. Yang kedua, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar yang ke arah lebih tinggi dan lebih baik. Yang ketiga, agar siswa dapat memilih materi atau fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, agar siswa dapat mengembangkan sikap kebiasaan atau mendorong pencapaian hasil belajar yang telah jauh lebih baik. Yang kelima, agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa setelah dia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi penyebab kesulitan pembelajaran yang dapat dikembangkan serta sikap yang akan kebiasaan yang lebih baru dan lebih belajar. Adapun fungsi serta manfaat dari program remedial yang pertama yaitu fungsi korektif, di mana yang pertama yaitu pencapaian cara belajar siswa dengan cara mengajar guru, yakni dilaksanakan guru pelaksanakan hasil kesulitan belajar bahwa yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman, meningkatkan pemahaman guru serta siswa dapat melebihi atau kekurangan dirinya, yakni memperbaiki pemahaman yang lebih baik kepada guru maupun siswa. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, di mana pada fungsi penyesuaian ini pembelajaran dengan karakteristik siswa menyesuaikan guru terhadap karakternya. Selanjutnya yaitu yang keempat, fungsi akselerasi, mempercepat atau penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kelima yaitu fungsi pengayaan, di mana pengayaan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran mengenai fungsi Yang keenam yaitu mengenai fungsi terapeutik, yang mana membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial dan pribadinya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam poin prinsip-prinsip program remedial. Yang pertama yaitu adaptif, yang mana sesuai dengan daya tangkap, kesempatan dan daya belajar siswa masing-masing. Yang kedua, interaktif, yang mana interaktif adalah keaktifan guru untuk mencari intensif berinteraksi dengan peserta didiknya. Yang ketiga itu fleksibilitas, yang mana metode pembelajaran dengan asesmen remedial perlu menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan akademik atau karakter peserta didik. Yang keempat yaitu pemberian umpan balik segera mungkin, di mana
Umpan balik yang dimaksud adalah supaya siswa memberikan informasi yang berikan kepada peserta didik mengenai kemajuan pembelajarannya. Yang selanjutnya itu pembelajaran sepanjang waktu, di mana remedial harus berkesinambungan dengan program atau proses yang selalu bersedia dengan kesetiaan peserta didik agar melaksanakan sesuai dengan kemampuan serta ketepatan masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen yang harus diperhatikan dalam merancang pelaksanaan kegiatan remedial, yang mana yaitu merumuskan indikator hasil belajar. Selanjutnya, menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar. Selanjutnya, memilih strategi dengan metode sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, merencanakan waktu atau yang diperlukan. Selanjutnya yaitu menentukan jenis prosedur atau alatnya. Adapun beberapa komponen-komponen dalam menyusun program remedial, yang pertama yaitu identitas sekolah, yang kedua yaitu identitas mata pelajaran, yang ketiga yaitu kelas atau semester, yang keempat yaitu alokasi waktu atau yang diperlukan, yang kelima yaitu komponen inti, yang keenam yaitu kompetensi dasar, yang ketujuh yaitu indikator, yang kedelapan yaitu tujuan pembelajaran, yang kesembilan yaitu metode pembelajaran, yang kesepuluh yaitu materi ajar, yang ke-11 yaitu kesulitan atau hambatan yang oleh siswa, yang 12 yaitu langkah-langkah pembelajaran, di mana kegiatan awal atau inti serta penutup. Yang 13 adalah alat, bahan, atau sumber belajar. Yang ke-14 adalah yang terakhir yaitu penilaian. Adapun berikutnya itu langkah-langkah program remedial. Yang pertama yaitu identifikasilah permasalahan pembelajaran, di mana permasalahan pada keunikan peserta didik. Yang kedua yaitu permasalahan pada materi tujuan. Yang ketiga yaitu permasalahan pada strategi pembelajaran. Untuk poin 2 yaitu perencanaan remedial terbagi dua. Yang pertama yaitu segera saat pembelajaran, yang kedua yaitu dilaksanakan di luar pembelajaran. Langkah-langkah yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan teknik peserta didik, menyiapkan alternatif materi ajar, menyesuaikan dengan strategi atau metode pembelajaran. Poin 4 yaitu penilaian otentik atau assessment. Selanjutnya yaitu kita waktu pelaksanaan pembelajaran remedial, di mana terdapat beberapa alternatif berkenaan dengan waktu atau kapan pelaksanaan tersebut dijalankan. Pada yang pertama yaitu yang kedua yaitu setiap akhir kegiatan pembelajaran dari suatu unit pembelajaran, guru melakukan evaluasi atau format setelah adanya evaluasi formatif, di mana anak-anak yang belum menguasai bahan pembelajaran diberikan pengajaran yang atau remedial. Selanjutnya itu mengenai metode pelaksanaan pembelajaran. Yang bagian A yaitu pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, di mana di sini maksudnya dilakukan binaan sebagian besar untuk memahami peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Yang kedua, memberikan bimbingan secara khusus, yang dimaksud adalah dilaksanakannya bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum mencapai hasil tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, di mana jenis-jenis atau sifat yang diberikan adalah harus sesuai dengan jenis-jenis atau sifat latar belakang kesulitan yang telah dicapai atau kendala peserta didik. Selanjutnya itu kegiatan kelompok, menentukan anggota kelompok secara heterogen. Selanjutnya itu manfaat tutor sebaya, yang mana tutor sebaya yang dimaksud adalah siswa lebih pandai untuk membantu siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Adapun selanjutnya teknik penentuan nilai remedial akhir, di mana yang pertama itu dengan nilai batas KKM, yang mana yang dimaksud adalah dengan mengambil nilai batas KKM adalah dengan mengambil nilai batas yang sudah ditentukan kepada meliputi siswa atau peserta didik yang telah ada untuk mengikuti remedial. Yang selanjutnya itu menggunakan rata-rata nilai awal dengan nilai tes remedial, menjumlahkan antara nilai awal ketika tes dengan nilai remedial, kemudian dibagi menjadi 2 sehingga diberikan namanya. Selanjutnya yaitu menggunakan nilai hasil presentasi akhir setelah remedial. Nilai hasil yang diperoleh setelah melakukan remedial digunakan sebagai nilai akhir yang telah ditentukan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh program remedial yang akan dibahas pada video berikutnya. Contoh program remedial yang saya miliki, yang dimana pada poin yang harus kita miliki adalah satuan pendidikan, dimana di sini ada SMP Negeri 2 Gunung Talang. Mata pembelajarannya itu matematika, tahun atau kelasnya yaitu kelas 8 semester ganjil, tahun pembelajarannya itu 2022, 2023, 2024. Yang mana ini program remedialnya itu untuk ulangan hari kedua, yang mana materi ulang hariannya adalah bidang Kartesius. Untuk mencapai batas KKM-nya adalah 75. Serta di sini kita dapat mengenai sebuah kompetensi dasar atau KD serta indikator. Dan juga mengenai nilai yang telah kita masukkan sesuai dengan hasil yang telah dicapai oleh siswa tersebut, sehingga kita dapat menentukan atau menggabungkannya dalam sebuah model atau tabel yang terdiri dari nama, nilai UH 1-7 setiap subbab yang telah kita lakukan, total nilai, adapun karakternya tuntas atau tidaknya, serta bentuk pelaksanaan pembelajaran atau remedialnya yaitu dengan beberapa jenis serta butir soal yang diremedial. Sehingga dari nilai tersebut kita mendapatkan nilai akhir yang dapat memberikan atau membantu kita untuk melaksanakan sebuah program yang akan mencapai sebuah soal remedialnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai program remedial. Kita lanjut ke video berikutnya. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kelima mengenai program pengayaan, dimana pada yang pertama yaitu kita membahas mengenai pengertian program pengayaan. Program pengayaan adalah suatu kegiatan diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dia miliki. Adapun program yang dapat membantu anak menjajahi masalah dengan lebih lanjut dalam luas dibandingkan dengan mereka dapat di sekolah tersebut. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengayaan adalah proses cara pembuatan, pengajakan atau memperkaya serta memperbanyak tentang pengetahuan yang dia miliki. Namun pengertian tersebut menjelaskan bahwasanya pengayaan yaitu suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa atau kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa-sisa waktu yang dia miliki. Sedangkan menurut beberapa penelitian, adapun sebuah prosedur pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belajar secara lebih cepat dan lebih tepat. Adapun beberapa komponen yang dalam menyusun program pengayaan tersebut. Yang pertama yaitu kompetensi inti, yang kedua yaitu kompetensi dasar, yang ketiga yaitu kegiatan, di mana kegiatan yang dimaksud adalah baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya, keterkaitan antara KKM dan pengayaan, di mana kompleksitas atau daya dukung yang dimiliki sekolah adanya penetapan KKM tersebut menyebabkan terjadinya dua macam kegiatan tambahan, yaitu kegiatan remedial dan pengayaan. Yang kedua yaitu program pengayaan diberikan kepada peserta didik untuk telah meliputi sebuah KKM. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan, yang pertama yaitu faktor serta siswa, manfaat edukasi serta waktu, di mana terbagi menjadi 4, yaitu lebih suka di luar kelas daripada di dalam kelas. Yang kedua lebih suka beraktivitas. Yes. Selanjutnya itu lebih suka beraktivitas pada peserta didik yang berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh program pengayaan. Baiklah, ini adalah contoh dari program pengayaan, di mana pada program pengayaan ini seperti biasanya kita memerlukan identitas atau satuan pendidikan, di mana pada satuan pendidikannya adalah MTSN 7 50 kota. Materi pembelajarannya matematika, kelas 1 semesternya 8 semester 1. Untuk ulangan hariannya 2 yaitu bidang Kartesius, di mana KKM-nya yaitu 75. Dari kompetensi dasar kita misalkan menggunakan 3.2 serta 3.4, serta untuk indikatornya yaitu seperti 3.21 dan 3.22. Di mana di sini kita menggunakan tabel, yang mana tabelnya itu mencakup 4 poin. Yang pertama yaitu nomor, nama siswa, nilai ulangan, serta bentuk pengayaan. Untuk contohnya yaitu nomor 1 namanya Muhammad Yolis, yang mana nilai ulangannya adalah 80, serta bentuk pengayaannya adalah
memanfaatkan teman-teman yang dimilikinya serta nilai di atas 90 serta memberikan soal-soal pemecahan masalah terkait dengan koordinat kartesius. Dan berikutnya, untuk lampiran contoh soalnya adalah kita memiliki 3 poin, yaitu nomor, soal, serta jawaban, yang mana pada contoh ini kita akan memiliki beberapa ketentuan yang dapat dimiliki, sehingga dari contoh tersebut kita dapat memberikan beberapa penjelasan sehingga seseorang tahu atau paham dari penjelasan yang telah kita berikan. Selanjutnya untuk materi yang terakhir atau yang keenam mengenai program olimpiade, di mana pada program olimpiade ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengertian program olimpiade, tujuan program olimpiade, komponen-komponen pada program olimpiade, manfaat program olimpiade, langkah-langkah menyusun program soal olimpiade, faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program soal olimpiade. Yang terakhir yaitu karakteristik soal olimpiade. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian program merupakan pernyataan yang diberikan kesimpulan dari beberapa harapan. Pengertian olimpiade atau adalah sebuah kompetensi lompatan atau pertandingan matematika, ilmu, dan logika. Jadi pengertian program olimpiade merupakan kegiatan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling berketergantungan dan saling berkaitan untuk mencapai suatu sarana yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menumbuhkan suasana kompetitif yang sehat yang dilakukan oleh SMP atau MTSN. Mediakan wahana bagi siswa SMP atau MTSN mengembangkan bakat atau di bidang matematikanya. Yang ketiga, meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan keaktifan, serta menanamkan sikap disiplin serta kerja keras untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya itu meningkatkan kecenderungan bangsa dan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda mencapai masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat, di mana manfaat yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan mengembangkan intuisi matematika dalam dapat memanfaatkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengenalkan pada siswa beberapa ide penting dalam matematika sejak dini. Yang kelima yaitu menumbuhkan semangat pantang menyerah. Yang keenam, mengembangkan kesempatan pada siswa untuk mendapatkan hambatan dari berbagai kota dan negara. Yang ketujuh yaitu memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh beasiswa atau sekolah yang mampu di perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pada program olimpiade. Yang pertama yaitu identitas, jenis kegiatan, program kegiatan, waktu kegiatan, sarana, rangkaian kegiatan, tempat atau kegiatan pelaksanaan, serta lanjutan kegiatan dari program kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal program olimpiade, yang pertama yaitu judul, bentuk kegiatan, cakupan materi, hasil yang diharapkan, narasumber atau pemateri, jumlah siswa, pembiayaan, serta penilaian peserta didik. Adapun karakter soal olimpiade yaitu soal-soal yang unik, membutuhkan pemikiran kreatif, logika secara dan analisis mendalam. Tidak dapat dibacakan hanya dengan menggunakan rumus semata. Yang ketiga yaitu dibutuhkan dalam waktu lebih lama untuk menyelesaikan jika dibandingkan dengan soal-soal lainnya. Adapun langkah-langkah menyusun program olimpiade, yang pertama yaitu memahami soal, yang kedua yaitu menyusun suatu strategi, yang ketiga itu melaksanakan strategi yang dipilih, yang keempat yaitu melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan. Program olimpiade yaitu yang pertama sekolah, jenis kegiatan, waktu kegiatan, sarana prasarana, tempat kegiatan, sumber pelaksanaan dan kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin kita masuk lagi ke dalam pembahasan materi serta contoh yang lebih lanjutnya atau lebih memahami pada poin ini mengenai program olimpiade. Saya telah memberikan contoh yang dapat teman-teman lihat mengenai satuan pendidikannya yaitu MTSN Darul Musyidin. Bidang olimpiadenya adalah matematika, waktu pelaksanaannya adalah Jumat pukul 14 sampai 15.30. Kelasnya yaitu kelas 7 dan 8. Adapun untuk guru pembinanya yaitu bisa teman-teman lihat. Serta pokok dari program olimpiade ini adalah beberapa poin yang harus kita tentukan atau cantumkan di dalam sebuah tabel. Yang mana yang pertama yaitu materi pokok. Materi pokoknya di sini adalah bilangan. Yang kedua yaitu indikator, di mana indikatornya adalah bilangan pecahan, keterbagian serta persamaan di Hain.
Adapun untuk kolom ketiga yaitu contoh soal di mana terdapat 3 poin nilai yang dicari jika yang diketahui serta digitnya. Waktunya adalah 1 pertemuan. Untuk metodenya adalah discrete, latihan soal dan presentasi. Sumbernya adalah ada beberapa mengenai prosedur yang telah ditentukan. Adapun untuk narasumbernya adalah Mardiwati MPD. Jadi dapat direferensikan bahwasannya untuk Olimpiade. Baiklah, jadi dapat ditentukan untuk berapa komponen yang harus diperhatikan dalam program Olimpiade tersebut, sehingga guru atau siswa mahasiswa yang membuat program Olimpiade dapat dimanfaatkan oleh beberapa sumber sehingga orang yang melihat, membaca atau melaksanakannya dapat mencakup beberapa poin. Mungkin sekian penjelasan materi mengenai contoh Olimpiade. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tugas untuk ujian akhir semester rancangan pembelajaran matematika. Mungkin teman-teman bisa like, komen untuk memenuhi kriteria penilaiannya. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.